kebayang nggak kalau ternyata ada sebuah panduan kuno yang nawarin resep jitu buat ngatasin perpecahan di zaman modern ini? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas cetak biru untuk sebuah komunitas yang harmonis, yang udah diuraikan lebih dari 1400 tahun lalu di dalam surah Al-Hujurat. Jadi, pertanyaannya sekarang, resepnya tuh kayak apa sih yang ditawarin Al-Quran buat menciptakan masyarakat yang adil, saling menghormati, dan pastinya kokoh? Yuk kita dalamin bareng-bareng, ayat demi ayat. Oke, resep ini kita mulai dari yang paling fundamental ya, adab dan rasa hormat. Terutama, hormat kepada kepemimpinan. Mari kita lihat kenapa ini jadi titik awal dari segalanya. Coba deh kita perhatikan. Aturannya itu spesifik banget kan? Mulai dari larangan mendahului keputusan pemimpin, anjuran buat merendahkan suara sebagai tanda takwa, semuanya itu dirancang buat ngebangun satu hal, budaya saling menghargai dan menciptakan tatanan sosial yang sehat. Jadi intinya gini, tanpa fondasi rasa hormat ini, pilar-pilar komunitas lainnya bakal gampang goyah. Ini nih bahan pertama yang paling penting di resep kita. Oke, sekarang kita lanjut ke bahan kedua. Dan yang ini, wah relevan banget sama zaman kita sekarang yang serba banjir informasi. Prinsipnya simpel, saring sebelum sebar. Nah, Al-Quran tuh ngasih kita satu konsep keren namanya tabayun. Intinya, ini perintah tegas buat verifikasi. Kalau ada berita datang dari sumber yang fasik, maksudnya sumber yang nggak bisa dipercaya atau bahkan niatnya jelek, tugas kita adalah cek dulu kebenarannya, biar nggak nimbulin kerusakan dan penyesalan di kemudian hari. Dan ini keren banget ya, karena prosedurnya jelas banget. Pertama, ya terima dulu informasinya. Kedua, nah ini nih yang paling krusial, teliti dan verifikasi. Jangan langsung ditelan bulat-bulat. Baru deh yang ketiga, bertindak dengan bijak. Ini tuh kayak protokol anti-hoax yang umurnya udah ribuan tahun loh. Oke, setelah fondasi hormat dan tanggung jawab informasi beres, sekarang surah ini ngajak kita ke jantungnya sebuah komunitas, yaitu gimana caranya menangani konflik dan membangun persaudaraan yang sejati. Ini dia nih deklarasi utamanya. Bukan sekadar teman atau tetangga, tapi saudara. Pernyataan ini jadi dasar buat semua etika sosial yang bakal kita bahas. Coba bayangin dampaknya kalau kita bener-bener nganggap satu sama lain kayak keluarga. Coba lihat deh, panduan resolusi konfliknya tuh terstruktur banget. Langkah pertama, coba mediasi dulu, damaikan. Kalau nggak berhasil dan salah satu pihak malah makin menjadi-jadi, nah di sini komunitas harus turun tangan buat menghentikan kezaliman itu. Dan kalau udah beres, rekonsiliasinya harus adil, nggak boleh mihak. Nah, setelah kita tahu apa yang perlu dibangun, surah ini juga ngasih tahu kita soal racun-racun sosial yang bisa menghancurkan semuanya itu dari dalam. Racun yang pertama, mengolok-olok. Pernah nggak sih kita kepikiran, jangan-jangan orang yang kita rendahkan itu mungkin jauh lebih mulia di mata Tuhan? Nah, ini pengingat penting dari ayat ini. Berikutnya, jangan saling mencela atau nyari-nyari aib orang. Ini kan jelas ya, tindakan yang merusak harga diri dan bisa memicu kebencian. Terus jangan panggil orang dengan julukan yang jelek. Dikatakan di sini, seburuk-buruknya panggilan itu ya panggilan yang merendahkan setelah orang itu beriman. Wah, ini dalam banget sih karena nyerang langsung ke identitas dan martabat seseorang. Lanjut lagi, kita disuruh jauhi prasangka buruk. Kenapa? Ya karena sebagian prasangka itu dosa. Kita udah ngejudge duluan, padahal buktinya belum ada sama sekali. Nah, ini nyambung banget sama yang tadi. Jangan jadi mata-mata atau sengaja cari-cari kesalahan orang lain. Mending fokus perbaiki diri sendiri kan, daripada sibuk ngurusin kekurangan saudara kita. Nah, ini dia puncaknya. Untuk ngegambarin betapa kejinya gibah atau ngegosip, Al-Quran pakai perumpamaan yang, wah, kuat banget. Mengguncingkan orang di belakangnya, itu sama menjijikannya kayak makan bangkai saudara sendiri. Bener-bener sebuah gambaran yang bikin kita diem dan mikir, ya. Oke, setelah ngomongin etika internal komunitas, surah ini cakupannya meluas, jadi universal. Pertanyaannya, apa sih ukuran kemuliaan manusia yang sebenarnya? Pesannya di sini jelas banget. Keberagaman kita, beda bangsa, beda warna kulit, beda suku, itu bukan buat ajang sombong-sombongan atau berantem. Tujuannya cuma satu, untuk saling mengenal. Jadi, keragaman itu justru alat buat memperkaya kita, bukan buat memecah belah. Nah, di sini kita bisa lihat kontrasnya tajam banget. Di dunia ini kan kita sering banget ya nilai orang dari suku, bangsa, atau keturunannya. Tapi di mata Tuhan semua itu nggak relevan.
Satu-satunya ukuran kemuliaan itu cuma takwa, alias kesadaran kita sama Tuhan yang kelihatan dari perbuatan baik kita. Dan sebagai penutup, surah ini ngasih kita pelajaran yang super penting tentang bedanya pengakuan iman di lisan sama hakikat iman yang benar-benar tertanam di hati. Nah, di sini nih, kita lihat bedanya. Ada orang yang ngomong, kami udah Islam, tapi itu baru di mulut aja, baru di permukaan. Iman yang beneran, yang sejati, itu adalah keyakinan yang meresap ke hati, gak ada ragu sama sekali, dan yang paling penting, dibuktikan dengan pengorbanan, berjuang pakai harta dan jiwa. Jadi, kesimpulan akhirnya jelas banget. Iman itu bukan sekedar identitas pasif yang cukup diucapin. Iman itu komitmen aktif, sebuah keyakinan yang hidup yang benar-benar mendorong kita buat bertindak. Dan kita tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan sama-sama ya. Dari semua resep tadi, mulai dari rasa hormat, saring sebelum sebar, persaudaraan, jauhi racun sosial, sampai hakikat iman, kira-kira prinsip mana sih yang paling relevan dan paling dibutuhkan sama komunitas kita sekarang?